Singkirkan penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Sembuhkanlah jiwaku, sebab aku telah berdosa. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Aku berkata, Tuhan kasihanilah aku, sebab aku telah berdosa. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Pengaruh yang buruk harus dibuang. Saudara-saudariku terkasih, inilah santapan pembangkit harapan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD dari pedalaman Borneo, dalam renungan harian Senin biasa pekan ke-23 tanggal 7 September tahun 2020. Saudara-saudariku terkasih, kita baru bisa hidup secara benar apabila yang tidak benar itu kita tinggalkan. Kita mungkin sering memerisai diri dengan kata-kata, namanya juga manusia. Sebenarnya hal ini tidak saja berarti kita mau menutup kesalahan kita, tetapi hal yang lebih fatal lagi adalah kita mau memelihara dan memupuk hal yang tidak benar di dalam hidup kita sendiri. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita semua untuk berani mengambil keputusan meninggalkan yang tidak benar. Saudara-saudariku terkasih, meninggalkan hal yang sudah menjadi habitus atau kebiasaan itu tidak segampang membolak-balik telapak tangan. Yesus menunjukkan sebuah cara sederhana yang bisa membantu kita keluar dari lingkaran hal yang tidak benar di dalam diri kita. Dalam sebuah pertanyaan ia berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Saudara-saudariku terkasih, kita menganggap bahwa setiap hari adalah hari Sabat, adalah waktu yang kudus, dan pertanyaan Yesus bisa menjadi pedoman bagi kita untuk keluar dari lingkaran kejahatan. Setiap bangun pagi-pagi, kita ulangi lagi pertanyaan ini. Manakah yang diperbolehkan Tuhan untukku hari ini? Berbuat jahat atau berbuat baik? Menyelamatkan orang atau membinasakan orang? Perlahan-lahan akan tercipta suatu habitus baru yang baik, yakni kebiasaan berpikir dan berbuat yang baik dan menyelamatkan. Setidaknya itu terjadi di dalam diri kita untuk orang lain. Saudara-saudariku terkasih, Paulus mengecam kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan orang-orang di Korintus. Kehidupan moral mereka menurut Paulus sangat parah. Maka Paulus meminta mereka, juga kita semua, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk
dalam hidup kita. Pengaruh yang buruk dalam hidup harus dibuang jika kita merindukan kehidupan yang benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Hanya itu saja caranya. Kita tidak bisa berjalan bersamaan sambil membentengi diri, namanya juga manusia. Marilah kita merindukan kehidupan seperti ini. Kehidupan dengan ragi yang murni dan yang benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua.